Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Dona Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas R005 Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa sih ekonomi Islam itu, dimulai dari kaitan ilmu ekonomi dengan hukum Islam, isu-isu kontemporer, persoalan ekonomi dalam konteks agama Islam, bahkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Yuk kita bahas! Nah, sebelumnya pada tahu nggak sih arti ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi di masa sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Terus, apa sih kaitannya ilmu ekonomi dengan agama Islam? Intinya, kaitan antara agama dengan pembangunan ekonomi bukanlah suatu hubungan yang berbentuk kualitas, melainkan berbentuk suatu hubungan timbal balik, di mana agama merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan kemajuan masyarakat. Di pihak lain, agama juga tidak statis, melainkan berubah mengikuti pertukaran waktu dan perubahan zaman, serta oleh perkembangan dan perbedaan dalam cara yang ditempuh oleh berbagai kelompok keagamaan untuk ikut ambil bagian dalam kapitalisme yang mapan pada masanya sendiri. Jika kita berbicara tentang akhlak dalam ekonomi dan Islam, maka tampak secara jelas di hadapan kita ada 4 nilai utama, yaitu ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan. Tentunya, nilai-nilai ini memancarkan keunikan dalam ekonomi Islam yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi manapun di dunia. Nilai-nilai tersebut merupakan karakteristik syariat Islam yang kafah, sempurna dalam segala dimensinya. Atas dasar karakteristik itu pula terbentuknya ekonomi Islam yang jelas berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang merupakan sebuah sistem ekonomi alamiah, ekonomi humanistis, ekonomi moralistis, dan ekonomi moderat. Makna dan nilai-nilai pokok yang 4 ini mempunyai dampak terhadap seluruh aspek ekonomi, baik dalam masalah produksi, konsumsi, sirkulasi, maupun distribusi. Semua itu terpola oleh nilai-nilai tersebut. Karena jika tidak, niscaya keislamaannya itu hanya sekedar simbol tanpa makna. Isu kontemporer seputar persoalan ekonomi dalam konteks agama. Untuk topik kali ini, ada 3 isu yang akan kita bahas. Yang pertama, pengantar ekonomi dalam konteks agama Islam. Ekonomi yang menganut syariat Islam adalah untuk kepentingan segala umat. Sebab Islam mengajarkan bagaimana cara perekonomian yang baik dan benar, sebagaimana yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ekonomi Islam muncul dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga kini. Bahkan di Indonesia, ekonomi dengan syariat Islam sudah dijadikan patokan sistem perekonomian. Hal tersebut dimaksudkan karena pentingnya ekonomi berbasis syariat Islam untuk kepentingan segala umat agar dapat memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sejarah kontemporer persoalan ekonomi dalam konteks agama Islam dari masa ke masa. Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam berisikan pengetahuan dan penerapan hukum syariat untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi,
Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerjasama dan partisipasi. Ekonomi Islam pun telah terbukti mampu memajukan perekonomian, sebagaimana telah dibuktikan pada kekhalifahan Islam, di mana pada saat itu negara-negara Barat sedang mengalami zaman kegelapan atau Dark Ages. Yang ketiga, investor dalam pasar modal syariah. Hadirnya pasar modal syariah telah memainkan peran penting dalam merubah sistem keuangan dunia dan menjadi tren bukan hanya di negara-negara muslim, namun juga negara-negara kapitalis. Dalam konsep pertumbuhan, pasar modal merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, sarana investasi, serta sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk ekspansi usaha maupun penambahan modal kerja. Pasar modal juga sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam konsepsi Islam, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang bersifat integral dari ajaran agama. Oleh karena itu, maka terbentuknya etos ekonomi dalam Islam adalah bersinergisnya nilai-nilai moral keagamaan dengan rasionalitas kalkulasi untung rugi. Sebagai akibat positifnya, terjadi keseimbangan antara kedua elemen dasar kehidupan tersebut. Untuk itu, Al-Quran memberikan instrumen bagi para pelaku ekonomi atau perdagangan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepadamu untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi. Carilah karunia Allah dan perbanyak mengingatnya agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-10. Nah, itu dia materi yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.